Fikihnya dulu sekarang, fikihnya dulu. Bahwa mandi seseorang yang telah memeluk Islam atau mu'alaf, apakah wajib atau sunnah hukumnya? Baik, di sini ada dua pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kita lanjut hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Tsumamah bin Utsal indama aslama wa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaghtasila, rawahu Abdur Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah tentang kisah Tsumamah ibnu Utsal ketika masuk Islam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mandi. Hadis riwayat Abdur Razzaq. Asal hadis ini adalah hadis muttafaq alaih. Jazakallahu khairan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini bercerita mengenai kisah Tsumamah bin Utsal. Jadi hadis ini menceritakan bahwa jika ada seseorang yang belum Islam kemudian masuk Islam, ini disyariatkan untuk mandi besar. Karena menurut dari beberapa kisah di para sahabat, salah satu kisah itu adalah dari Tsumamah bin Utsal. Kenal ya Bapak ya, Tsumamah bin Utsal? Belum. Tsumamah bin Utsal. Belum pernah dengar ceritanya Pak? Tsumamah bin Utsal. Fikihnya dulu sekarang, fikihnya dulu. Bahwa mandi seseorang yang telah memeluk Islam atau mu'alaf, apakah wajib atau sunnah hukumnya? Baik, di sini ada dua pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib adalah perlu dicatat atau perlu diingat-ingat, yang mengatakan wajib itu Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa mandinya mu'alaf itu wajib hukumnya. Karena apa? Karena kan sebelumnya mereka kalau keluar air mani, kalau berhubungan dengan istri tidak mandi kan? Nah maka gantinya itu adalah mandi ini. Mandi wajib pas dia masuk Islam. Yang kedua yang mengatakan sunnah itu adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa mandi seseorang ketika masuk Islam itu hukumnya sunnah, gitu. Karena mereka kan tidak taklif kan, tidak terbebani hukum sebelumnya. Jadi mereka terbebani hukumnya itu oleh Islam ya setelah masuk Islam kan gitu. Dan sekarang pertanyaannya, mandi ini dilakukan oleh seorang mu'allaf itu sebelum atau sesudah syahadat? Sepakat para ulama kalau mandinya itu adalah mandi setelah mereka bersyahadat. Setelah bersyahadat, syahadu alla ilaha illallah, ada tuntunannya di situ gitu kan. Ada saksinya misalkan kalau di Indonesia. Setelah mengucapkan baru dia disuruh mandi. Karena riwayat dari Abu Hurairah ini tentang kisah siapa? Tsumamah bin Utsal. Tsumamah bin Utsal. Itu fikihnya di situ. Ya. Tapi kalau kisahnya panjang sebetulnya. Kisah mengenai masuk Islamnya Tsumamah bin Utsal. Gambaran saja sedikit sekarang. Tsumamah bin Utsal ini adalah salah satu pemimpin kabilah Arab pada waktu itu, yaitu pemimpin kabilah Bani Hanafiyah yang ada di Yamamah. Kalau kita ingat Yamamah berarti ingat ke nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab. Nah ini satu kampung dengan Tsumamah bin Utsal. Jadi Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijriah mulai menyurati tokoh-tokoh
Arab pada waktu itu. Jadi pemimpin-pemimpin Arab, ketua-ketua suku disurati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diajak memeluk Islam. Jadi sebelum Nabi ekspansi keluar dari Hijaz itu adalah daerah Arab, beliau itu menyurati supaya orang-orang yang ada di sekitaran Arab itu masuk Islam terlebih dahulu supaya kuat dulu pondasinya gitu kan. Supaya di Arab ini mayoritasnya Islam dulu. Salah satu yang Nabi surati itu adalah Sumamah bin Usal. Tapi Sumamah bin Usal ini alih-alih dia mengikuti ajakan Nabi, timbul kesombongannya. Pada akhirnya dia berdiri tolak pinggang. Siapa ini Muhammad katanya. Nah ini. Jadi dia berazam dalam dirinya sendiri, saya sendiri yang akan membunuh Muhammad, kata si Sumamah bin Usal. Beberapa kali percobaan pembunuhan kepada Nabi SAW gagal. Dan memang kegagalan ini pun ada penolakan dari sebahagian kaumnya. Kalau kau membunuh Muhammad, tamat riwayat kita gitu kan. Pada akhirnya dia tidak jadi membunuh Nabi, tapi sahabat-sahabat Nabi yang lewat Yamamah dibunuh oleh Sumamah bin Usal. Dari mana kamu? Dari Madinah. Sahabat Muhammad, dia ambil bunuh. Sadis juga. Sampai 40 orang katanya dibunuh sahabat Nabi SAW sama Sumamah bin Usal ini. Pada suatu hari Sumamah bin Usal ada rencana buat umroh. Meskipun dia musyrik ya tetap umroh. Memotong hadiu tapi diberinya ke berhala. Nah, dari Yamamah mau ke Mekah itu pasti melewati Madinah. Nah, di Madinah ini ada orang yang lagi ronda, patroli gitu. Jadi terjaring patroli. Mau kemana? Mau ke Mekah. Oh, nggak bisa. Ambil, diserahkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ini ada orang yang mau ke Mekah. Kata Nabi SAW, oh iya itu musuh Islam. Tolong diikat di tiang masjid. Akhirnya Sumamah bin Usal ini diikat di tiang masjid. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, tahukah siapa dia? Tidak tahu Rasulullah, ini adalah Sumamah bin Usal yang ada rencana untuk membunuhku dan telah membunuh beberapa sahabatku. Umar bin Khattab panas mendengar itu gitu kan, cabut pedang, ya Rasulullah izinkan aku untuk menebas lehernya. Jangan, kata Nabi SAW. Akhirnya Nabi pulang ke rumahnya, meminta keluarganya untuk memasakkan masakan yang enak. Jadi tawanan seperti itu Pak, kalau di zaman Nabi SAW. Ini menandakan akhlak Nabi SAW yang sangat mulia. Jadi sambil diikat pun ya tawanan dimuliakan oleh Nabi SAW. Sambil disuapi oleh sahabatnya, Nabi SAW bertanya kepada Sumamah bin Usal, wahai Sumamah, kau punya apa? Kata Nabi. Sumamah bin Usal menjawab, wahai Muhammad, apabila aku dibunuh, aku adalah orang yang memiliki darah. Artinya kalau aku dibunuh nih, akan ada tuntutan balas dari kaumku. Tapi apabila aku dibebaskan olehmu, aku adalah orang yang paling tahu rasa terima kasih. Dan apabila engkau mau harta berapapun, ceritakan kepadaku, nanti aku siapkan untuk diberikan kepadamu. Tapi Nabi SAW mendengarkan jawaban dari Sumamah bin Usal, berpaling. Hari kedua Nabi SAW bertanya seperti itu, jawabannya pun sama. Hari ketiga Nabi SAW bertanya, jawabannya pun sama. Pada akhirnya Nabi memerintahkan kepada sahabat, wahai sahabat, lepaskan Sumamah bin Usal, tanpa ada jaminan apapun. Wahai Muhammad, aku lepas, aku bebas, ya silahkan pulang. Setelah itu dia ambil kudanya, kemudian pulang lagi. Di tengah perjalanan mikir, ini gak mungkin. Gak mungkin, kalaupun misalkan bukan agama dari Tuhan semesta alam, gak mungkin Muhammad memiliki akhlak yang begitu mulia. Akhirnya balik lagi lah si Sumamah bin Usal ini kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa anta ya Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah.
Nah itu kisahnya. Nah maka terjadilah ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idhabu bihi ila haiti bani fulan pamuruhu ayyagtasila, bawa dia ke kebunnya Bani Fulan dan suruh dia untuk mandi. Nah ini makanya disyariatkan bahwa mu'allaf itu harus mandi. Dari situ kisahnya. Sumamah bin Utsal. Yang pada akhirnya dia adalah orang yang paling gencar memerangi nabi palsu di Yamamah, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Ada nabi palsu pada waktu itu. Ketika Nabi SAW masih hidup, si Musailamah Al-Kadzab ini sudah memproklamirkan diri menjadi nabi. Itu. Jadi fikihnya tadi ya, mu'allaf itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sunnah mandi. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad wajib mandi. Itu kesimpulannya. Baik, dua hadis ini Bapak-bapak barangkali ada yang mau ditambahkan atau mau dikoreksi atau mau didiskusikan, dipersilahkan. Sekarang hukumnya hukum pancung. Hukum Islam jika, terima kasih Pak Rusdi. Pertanyaan Pak Rusdi adalah kenapa sekarang hukum di Arab itu kalau mereka ada yang salah, hukumnya hukum pancung. Jadi dilihat dulu di pengadilan kesalahan mereka apa. Kalau kesalahan mereka adalah membunuh orang yang tidak bersalah, maka hukumannya itu adalah had. Kalau tidak had diat, tergantung dari keluarganya. Kalau keluarganya memaafkan, bahwa orang yang membunuh ini harus membayar diat 100 ekor unta minimal. Kalau keluarga ini menuntut balas, ya balasannya tidak ada lain adalah hukuman mati juga. Salah satu hukuman matinya itu adalah hukuman had itu pancung. Nyawa dibalas dengan nyawa. Itu. Pada zaman Nabi SAW karena beliau cerdas, jadi satu orang pemimpin kaum masuk Islam. Ini kaumnya nih Bani Hanafiyah, dan si Sumamah bin Utsal ini bercerita kepada Nabi bahwa aku akan mengislamkan seluruh kaumku. Gitu. Jadi dulu gitu Pak. Jadi satu orang Islam semuanya ikut Islam. Dulu seperti itu. Jadi keislamannya itu membawa manfaat untuk banyak orang. Kalau kita sekarang, keislaman kita sendiri apakah bisa bermanfaat untuk orang lain atau diri kita sendiri?